Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang materi pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila dan implementasinya. Sejarah lahirnya Pancasila. Istilah Pancasila pertama kali dapat ditemukan dalam buku Sutasoma, karya Empu Tantular yang ditulis pada zaman Majapahit abad ke-14. Pancasila sebagai dasar negara pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 di hadapan sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Rumusan Pancasila yang dikemukakan tersebut terdiri atas 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkemanusiaan. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, tokoh-tokoh BPUPKI yang diberi nama Panitia 9 mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang-sidang BPUPKI. Dalam pembahasan tersebut, disusun sebuah piagam yang diberi nama Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat rumusan dan sistematika Pancasila. Panitia 9 tersebut terdiri dari 1. Insinyur Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Mr. A.A. Maramis, 4. Adi Kusno Cokro Sujoso, 5. Abdul Kahar Muzaffar, 6. Haji Agus Salim, 7. Mr. Ahmad Subarjo, 8. Kiai Haji Wahid Hasyim, dan 9. Mr. Muhammad Yamin. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos, gagasan, dan logos, berbicara atau ilmu. Maka, ideologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gagasan. Gagasan yang dimaksud adalah gagasan yang murni dan ada menjadi alasan atau pedoman dalam kehidupan masyarakat yang ada atau berdomisili dalam wilayah negara dimanapun mereka berada. Ideologi menurut Mawardi Rauf adalah rangkaian kumpulan nilai yang disepakati bersama untuk menjadi landasan atau pedoman dalam mencapai tujuan atau kesejahteraan bersama. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea 4 yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka, artinya Pancasila sebagai ideologi yang dapat berinteraksi dengan ideologi yang lain. Hal ini disebabkan Pancasila memiliki nilai-nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar adalah nilai yang ada dalam ideologi Pancasila yang merupakan representasi dari nilai atau norma dalam masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai instrumental adalah nilai yang merupakan pendukung utama dari nilai dasar atau Pancasila, dan selanjutnya nilai praktis. Nilai praktis adalah nilai yang harus ada dalam praktik penyelenggaraan negara. Sifat nilai ini adalah abstrak. Selanjutnya, fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai moral pembangunan, pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda. 3. Saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadat sesuai agama dan kepercayaannya. 4. Tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikapnya yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. 4, tidak semena-mena terhadap orang lain. 5, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 6, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 7, berani membela kebenaran dan keadilan. 8, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkan sikap saling menghormati dengan bangsa lain. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga: 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Bangga sebagai bangsa Indonesia bertanah air Indonesia. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat: 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh yang sesuai dengan sila kelima: 1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kegotong royongan. 2. Bersikap adil. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak-hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak bersikap boros. 8. Tidak bergaya hidup mewah. 9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. 10. Suka bekerja keras. 11. Menghargai karya orang lain. 12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Demikian materi tentang pendidikan Pancasila yang berkaitan dengan Pancasila dan implementasinya. Semoga sajian saya ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.